Wah, kayaknya neduh dulu atau udah sampai rumah ini. Ya, Bu Faiko sudah ada ya? Masih. Enggak. Sudah bisa dimulai, Pak? Oke, oh Bentar. sudah ada. Saya Ya, cek suara dulu. Tes. cek suara dulu. Nah, sinyalnya aja yang kayaknya ini ya. Biar banyak. Sinyalnya nggak jelas ya? Ya. Oh iya. Sinyalnya your network bandwidth-nya is low nih saya. Nggak Pak apa-apa, naik dulu. Rizal, Pak Rizal, kita ada kedatangan tamu ini loh, istimewa loh di grup ini, di Zoom ini. Ada Bapak pengawas SD, koordinator pengawas SD Tangsel. Oh iya, ada Pak Nah, ada Samsudin. Pak Samsudin. Oh Ya iya. Allah. Masya Allah, terima kasih Wah, Pak ini atas kehadirannya. Luar biasa ya. ini. Gimana kabarnya Pak Masya Allah, Samsudin? Pak Saya jadi Samsudin. tambah semangat nih Pak. Waduh. Makin semangat nih Bu Dian nih nanti. Iya. Makasih ya Pak sudah hadir. Masya Allah. Oke, boleh Cuman Bu. lihat saja ini guru-guru SD ada berapa ya? Ada banyak. Oke. Catat, ayo perkenalkan diri di kolom chat kali ya. Iya, Di ini beberapa saya guru lagi SD lihat nih, ya. Banyak Pak Sam. Siapa? Banyak Pak. Banyak ya. Nanti Semangat di sini ya. Ya, saya share terima lagi kasih, nanti. Pak. Ingatkan Ya. di grup teman-teman ini. Yap. Oke, boleh Bu Iko silakan. Mungkin bisa di. Baik, terima kasih Pak Rizal. Budia, mohon izin kita Ya. mulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, yang terhormat Bapak Arizal Muhammad Yunus selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Samsudin. Alhamdulillah malam hari ini hadir, ya, luar biasa. Semoga menjadi salah satu motivasi ya untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Dan yang saya hormati Ibu Diah Anggoro Ratri, ya, malam hari ini kita nanti fun dengan beliau dan apa aja nanti ya kita kupas bersama. Tidak lupa Bapak dan Ibu guru yang luar biasa dan hebat sekali, malam-malam weekend lagi ya, semuanya masih bisa mengikuti upgrade ilmu ya, apalagi sekarang lagi viralnya IKM ya. Jadi kayaknya kalau misalnya malam hari ini nggak bisa ikut join, rugi sekali ya Bu Dia ya sama Pak Riza dan Pak Samsudin ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ngomongin kita malam hari ini, saya sangat bersyukur sekali ya diberikan kesempatan untuk bisa mendampingi Budiah ya dari kuisis ya untuk bisa bersama mungkin 1 jam ke depan pada malam hari ini. Atas izin Allah kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat tentunya, dan juga sholawat serta salam teriring dan terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa beliau kuisis ini ya mungkin belum ada sampai saat ini. Nah, Rasulullah memiliki peran yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang luar biasa dan hebat malam hari ini, sebelum nanti Budia akan kupas habis ya, jangan habis-habis ya Budia, nanti biar ada tambahan lagi ya di kupasnya ya. Ada sesi lagi ya. Pasti ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitupun dengan malam hari ini pembicara yang luar biasa ya, dari kuisis menjadi super kuisis gitu ya, seperti itu ya gitu. Nah, mungkin sedikit menyinggung tentang IKM ya, Bapak dan Ibu guru sekalian. IKM ini adalah salah satu platform pendidikan saat ini ya.
kalau mungkin kemarin baru juga kita mulai kurtilas dan sebagainya, ya inilah gitu kan, harus 4GO-nya sudah lewat, kita udah mendekati udah 5NGO gitu kan, ya nggak bisa lagi kita harus ya udah saya mau duduk aja gitu. Terus gimana caranya? Banyak loh. Nah, kalau malam hari ini ikut, insya Allah tidak bilang kayak tadi ya, pasti bilang IKM, siapa takut gitu kan ya gitu. Mungkin itu ya. Nah, inilah profil dari pembicara pada malam hari ini ya, Ibu Raden Roro Diah Anggoro Ratri. Ini RR Raden kan Bu, bener ya Bu ya? Iya Bu, benar Raden Bu. Roro ya? Iya Bu, Iya, benar. saya Ya. takut salah jadi saya. Nah ya, Raden Roro Anggoro Ratri biasanya ini gih jawi gih gitu kan ya, Bu dia ya. Nah, beliau instansi dari sekolah STIT Bait Azkia Islamic School. Alamatnya di pasti Serua Indah Ciputat, kalau nggak tahu boleh nanti apa searching di Google ya, STIT Bait Azkia. Kalau belum nggak tahu berarti tiap minggu harus pantengin Budiah di kuisis gitu ya. Itu ya Budiah. Nomor HP beliau 081 281 90 402. Emailnya diah.ar@gmail.com. Beliau saat ini tinggal di Jalan Tanah 100. Nanti ada lagi Jalan Tanah 1000. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Jalan tanahnya 100 loh. Bu Dia jadi kalau ingat-ingat alamatnya Bu Dia, tanahnya 100 gitu Ya, ya. gampang. RT-nya Ya. 1, RW-nya cuma 6 kali ya Bu ya, nomor 17. Ini Sudimara Jaya, Ciledug, Tangerang. Mungkin pengalaman bekerja beliau ini insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Beliau juga ahli bahasa Jerman ya, dulu menjadi guru di salah satu sekolah SMA, satu di Barunawati di tahun 2006-2007, dan di SMA 47 Jakarta tahun 2007-2017. Dan saat ini alhamdulillah beliau menjadi leadership atau kepala sekolah ya SD Islam Terpadu Bait Azkia Islamic School tahun 2017 sampai sekarang. Masya Allah luar biasa ya. Memang ilmunya, sharingnya, Masya Allah hebat ini ya. Pengalaman organisasi beliau luar biasa. Saya jadi minder nih ya. Beliau sampai saat ini loh ya, bendahara umum FKSDS ya di Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah Pak Samsudin, berarti luar biasa ini Pak Samsudin binaannya ya. Masya Allah. Dan beliau juga menjadi bendahara umum jaringan sekolah JSDI Tangerang Selatan tahun 2020 sampai sekarang. Nah, untuk status beliau mulai dari promotor Stephen ya, Inegic Independent Distributor, kemudian Quisis Super Trainer di Kota Tangerang Selatan, dan menjadi koordinator program Quisis di Kota Tangerang Selatan. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat dan luar biasa, pantengin dan jangan sampai ya, don't go anywhere ya, jangan sampai nih gitu kan, apa minum dikit udah langsung dengerin lagi gitu ya. Ini kita malam hari ini benar-benar weekend yang produktif. Mudah-mudahan salah satu menjadi penyemangat Bapak dan Ibu guru sekalian dalam platform IKM di tahun 2022-2023 ini. Untuk itu, kami persilakan untuk Budiah. Mangga. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu? Sudah, Bu. Baik, terima Sudah, Ibu, kasih sudah. Bu Faikal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak dan Ibu. Mungkin ada guru, ada juga di sini yang tidak guru ya. Ya, Bapak dan Ibu guru, selamat malam. Selamat datang juga kepada Pak Samsudin, Koordinator Pengawas SD Tangsel, luar biasa atas kehadirannya hari ini. Saya jadi tambah semangat nih Pak, ada Bapak. Mudah-mudahan juga ini bisa menyemangati teman-teman semua ya, guru-guru setangsel ya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini oleh Pak Rizal selaku Ketua IG Tangsel. Terima kasih Pak Rizal yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan kuisis di Tangerang Selatan, khususnya untuk anggota IG ya dan pengguna platform Merdeka Belajar. Oke.
Alhamdulillah platform Merdeka Belajar ini sudah kita kerjakan ya Bapak Ibu semua. Mungkin masih ada di sini yang belum mengaktifkan akunnya. Nah, segera diaktifkan ya akun Merdeka Belajarnya. Kenapa? Karena di situ kita bisa belajar tentang kurikulum Merdeka. Alhamdulillah. Jadi ketika saya sedang lupa nih apa ya artinya ya, saya cari di platform itu tuh dapat semua tuh, dapat jawabannya. Ya, lumayanlah 10 menit dengerin, kemudian nonton videonya. Alhamdulillah kita dapat info banyak sekali di situ ya. Jadi belajar itu tidak harus dengan guru, tapi juga bisa lewat platform. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah belajarnya. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi Quizizz pada kurikulum Merdeka. Nah mungkin kalau misalnya dengar kata Quizizz itu, oh iya yang main game itu ya, oh iya oke gitu, oh yang harus pakai HP itu ya. Nah kadang tuh ya, Bu Faiko, Pak Rizal, Pak Samsudin ya, kalau misalnya guru-guru kita ajak main pakai Quizizz, pasti mereka langsung bilang begini, ah kalau di sekolah saya mah itu nggak bisa Bu, orang anak-anaknya nggak boleh bawa HP gitu. Oke, ya Bu nggak bisa Bu, orang-orang pada nggak punya kuota. Nah sekarang nanti nih di dalam paparan saya akan saya berikan contoh-contohnya gimana kita menggunakan aplikasi Quizizz itu kita tanpa menggunakan gadget. Memang idealnya kita menggunakan gadget ya. Mungkin waktu itu Pak Sam pernah bilang, mungkinlah seminggu sekali anak-anak diminta untuk bawa HP-nya gitu untuk belajar, untuk latihan menggunakan digital. Kenapa? Karena anak sekarang harus melek digital Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu makanya digitalisasi di kurikulum Merdeka itu disarankan atau dihimbau atau diwajibkan. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti sama sekali. Mereka cuma tahu menggunakan gadget tapi tidak bisa menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak terbatas, Quizizz ini tidak terbatas hanya digunakan di gadget saja. Oke, bismillah. Saya mau izin share. Di sini saya sudah punya presentasi. Nah, presentasinya ini menggunakan aplikasi Quizizz ya. Jadi saya alhamdulillah semenjak sudah menggunakan Quizizz ini, semua presentasi, kemudian kuis, latihan soal dan lain-lain itu semuanya menggunakan Quizizz. Oke, saya share dulu linknya di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Silakan klik linknya. Apabila ada kendala pada saat mengklik link untuk di laptop dan Zoom secara bersamaan, lebih baik kalau misalnya linknya ini dibuka di HP. Ya, jadi kita punya dua gadget nih. Yang satu misalnya laptopnya dipakai buat Zoom, yang satu lagi HP-nya dipakai buat lihat slideshow-nya. Oke, silakan untuk bergabung Bapak Ibu semuanya. Oke. Share screen ya, Pak. Sudah ada 5 orang. Mungkin kalau kendala sinyal tidak apa-apa, nanti yang tidak bisa bergabung bisa melihat di layar ya, di layar Zoom. Sudah ada berapa peserta ya? Di sini ada 77 peserta. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya, 77 peserta dari, kira-kira dari mana aja nih Pak Rizal nih pesertanya? Banyak dari sih. Tangsel saja kah? Apa ada dari luar Tangsel? Ada yang dari luar. Ya, alhamdulillah. Wah, kita sih berharap semuanya bisa join ya. Jadi karena sekarang belajarnya di mana saja dan kapan saja seperti Quizizz motonya engage everyone everywhere ya. Jadi mudah-mudahan sih banyak yang bisa belajar dari daerah-daerah lain juga. Nah, sekilas tentang Quizizz Super Trainer. Jadi untuk trainer Quizizz itu dibilang super trainer ya, yang mewakili kota. Dan kebetulan di Kota Tangsel ini kita berempat ya, ada Pak Abdul Aziz Rofik itu dari SMK Al-Amanah, kemudian ada Bu Erna Puspita dari SMA 2, dan kemudian ada Bu Nur Hasanah dari SD Tunas Indonesia. Jadi kita berempat ini mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan Quizizz. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak Rizal, nanti yang terlambat bisa langsung join ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemanfaatan aplikasi Quizizz pada kurikulum Merdeka. Ya, kalau kita lihat Quizizz itu warnanya aslinya ungu ya Bapak Ibu ya, warna ciri khasnya itu ungu. Oke, next slide sebentar kayaknya agak lama. Oke, hari ini insya Allah saya akan membahas tentang yang pertama apa itu Quizizz, kemudian kapan kita menggunakan Quizizz di kurikulum Merdeka. Nah kalau disingkat itu namanya KURMA ya.
kemudian ada contoh penggunaannya di kelas itu seperti apa, dan cara mendaftarkannya bagaimana, dan kemudian nanti akan ada saya jabarkan juga cara mendapatkan akun Super Quizizz selama 1 tahun free. Wah, Bu Faiko, Pak Rizal mau nggak nih dapat akun Super Quizizz 1 tahun free? Tapi Pak Rizal udah dapet ya? Udah Akun supernya. Oh, Bu dong, Faiko udah udah. Oh iya, Bu dong. Faiko udah dapat. Iya. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini nih, siapa yang mau dapat, nah ikut sampai selesai ya kegiatan ini ya. Kemudian hari ini juga ada hadiah ya Pak Rizal ya, insya Allah ya, untuk teman-teman, untuk nanti ada kuis di akhir. Oke, sip. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Oke, apa itu Quizizz? Quizizz adalah platform pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Jadi ini platform yang berbasis game, ya namanya kalau bahasa kerennya gamification. Ya, untuk pelajaran. Pelajaran itu maksudnya apa Bapak Ibu? Untuk kegiatan pembelajaran yang kita harus biasanya pakainya PowerPoint. Nah, ini bisa pakainya Quizizz. Ya, kuis interaktif. Kuis interaktifnya itu seperti mungkin kalau bisa kita bilang Quizizz itu bisa menggantikan LKS ya. Jadi dalam bentuk kuis interaktif. Untuk pelajaran sinkron dan asinkron. Sinkron itu kegiatan pembelajaran di kelas, asinkron itu di luar kelas. Nah, sudah ada 30 juta kuis Bapak Ibu yang ada dan pelajaran yang siap digunakan. Pelajaran apa saja? Ya, semua itu sudah ada di Quizizz. It means artinya kita bisa ambil ya misalnya tematik. Kalau tematik biasanya kita akan lebih cenderung ke fokusnya apa nih? Oh, pelajaran IPA misalnya, fokusnya apa? Oh, tentang metamorfosis. Kita bisa cari di situ. Ya. Kemudian mode permainan yang sangat beragam. Nah, fitur laporan yang lengkap dan integrasi. Kan biasanya ya yang namanya guru ya, buat soal, habis buat soal dikasih ke siswa, kemudian setelah itu dikoreksi. Nah, buat soalnya semangat, kasih siswanya semangat. Biasanya koreksinya tuh agak-agak nanti ya, kapan ya, belum dikoreksi ya gitu. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Nah, pakai Quizizz ini gampang Bapak Ibu semuanya ya, jadi mudah sekali. Oke, lanjut. Nah, mainkan di mana saja, kapan saja dengan berbagai mode. Jadi nanti akan ada mode langsung, mode guru, ya, mode dengan kecepatan guru. Kemudian bisa dipakai di Quizizz, di PC, laptop, tablet, HP, di mana aja. Ya, HP pun bisa banget ya, karena itu dia kelebihannya ya. Jadi dia tidak pakai install, langsung buka web browsernya, langsung klik quizizz.com, kemudian langsung bisa dimainkan. Nah, gampang banget ya. Jadi nggak ada instalan, nggak akan ngabisin memori karena apa, semuanya based on website. Nah, oke, kemudian lanjut. Oke. Nah, kenapa permainan di Quizizz begitu menyenangkan? Yang pertama kita ada name factory namanya. Jadi anak itu bisa mengganti namanya atau namanya terganti oleh nama nama lucu-lucu ya, yang biasanya bahasanya bahasa Inggris sih. Kemudian ada memes. Ya, tahu ya memes ya, kalau misalnya ada yang salah, ada yang benar, jawabannya itu akan ada muncul memes. Nah, ada klassemen langsung yang bisa kita kerjakan langsung di kelas ya. Kemudian ada power up sih. Jadi itu fitur-fiturnya tuh game banget nih. Ya, Pak Rizal, Bu Faiko, itu fiturnya game banget. Kenapa? Ya karena semua game itu kan dimasukin ke dalam Quizizz. Jadi anak-anak tuh belajar apa main ya. Jadi bisa jadi mereka main sambil belajar atau belajar sambil main. Nah, kemudian ada juga fitur redemption question. Jadi kalau misalnya kita sudah salah nih ya pertanyaannya, kita bisa ulang lagi pertanyaannya dengan memilih yang mana yang salah, kemudian kita perbaiki. Nah itu kan game banget ya. Power up misalnya dapat kekuatan lebih, dapat waktu lebih, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu guru yang sudah pernah pakai Quizizz sudah paham ya kalau misalnya ada seperti ini. Nah, selain itu, apalagi sih kelebihannya Quizizz? Nah, ini fitur laporannya. Laporannya itu semuanya sudah ada di situ. Jumlah benarnya, jumlah salahnya, nilainya, ya kecepatan waktunya, kemudian analisis soalnya, apakah soalnya terlalu banyak yang benar atau terlalu banyak yang salah. Kan kita bisa lihat dari situ. Jadi validasi soalnya dan lain-lain. Ya semuanya sudah ada di situ dalam format apa aja maunya. Maunya website ada, Excel ada, PDF juga ada. Ya, bisa kita save lagi di komputer. Jadi kalau misalnya kita mau lihat hasil nilai siswa, ya udah tinggal buka yang sudah kita download. Seperti itu. Mudah banget. Ya, jadi memang hobi saya tuh setiap hari itu
setiap akhir minggu ya, weekend begini nih, biasanya saya kasih tugas ke siswa untuk mengerjakan. Oke, nah sekarang itu tadi kuisis. Sekarang kapan kita sih menggunakan kuisis dalam kurikulum Merdeka? Nah, kita mengenal ada yang namanya asesmen, Bapak Ibu. Ada asesmen diagnostik, ya, asesmen formatif dan sumatif, dan kemudian ada media pembelajaran. Ya, ini yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah lesson ya. Jadi presentasi interaktif yang ada di dalam kuisis. Nah, dari tadi kan kelihatan tuh ya gambarnya goyang-goyang gerak-gerak. Itu Budia tuh gimana caranya Budia gambarnya gerak-gerak? Gampang. Jadi kalau di kuisis ini kita tinggal ambil ya gambarnya dari Google, dari website, pakai tambahan di ujungnya GIF, misalnya kereta GIF. Nanti dia akan muncul gambar kereta yang bergerak, kemudian nanti silakan dimasukkan langsung. Gampang kan? Nah, jadi video gimana Bu Dia? Video juga bisa dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita bicarakan yang pertama dulu yaitu tentang assessment. Nah, sedikit saya singgung tentang assessment. Apa itu assessment? Assessment adalah salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Assessment juga harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, alhamdulillah dengan kuisis ini saya merasakan sekali ketika di kelas, ketika saya sudah kita sudah memberikan materi kepada siswa, siswa sudah memahami, kemudian kan itu harus ada assessment. Kok ada suaranya ya? Halo, ya, Ibu, oke. Saya lanjut ya. Jadi ketika memberikan assessment itu kelihatan anak-anak tuh bisa atau tidak gitu ya. Jadi siapa yang tadi selama pembelajaran itu cuma bengong aja ngeliatin atau siapa yang benar-benar belajar itu bisa kelihatan langsung. Nah, assessment ini kan terbagi menjadi 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, assessment diagnostik itu biasanya dilaksanakan sebelum kegiatan belajar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui seberapa besar kemampuan dasar siswa. Entah kemampuannya itu apa saja, bisa saja kemampuan kognitifnya dia. Ya, jadi biasanya kan sebelum pertemuan ini, sebelumnya ada pertemuan. Atau ketika kita mau menyampaikan materi baru, kita akan menanyakan kepada siswa, memberikan pertanyaan pemantik ya untuk mengetahui apakah siswa punya kemampuan atau pengetahuan mengenai materi yang akan kita berikan. Nah, itu kita bisa menggunakan asesmen diagnostik untuk kuisis untuk asesmen diagnostik. Kemudian, mengetahui kondisi awal siswa yang berbeda-beda, misalnya kesiapan belajar dan tipe belajar. Nah, kadang ada anak nih yang kalau misalnya kita berikan materi atau sebelum kita berikan materi, anaknya nggak bisa diam lari-larian. Oh, berarti anak ini harus bergerak nih. Harus diberikan materinya secara aktif, ya harus bergerak. Nggak bisa dia cuma duduk diam. Gitu. Atau misalnya ada anak yang belum siap belajar. Nah, ini bisa kita pakai kuisis supaya mereka ready. Nanti ada di sini saya beri contoh bagaimana mengetahui kesiapan belajar anak. Kemudian ada asesmen formatif. Di sini terintegrasi dengan proses, ya, formatif itu ada di dalam proses kegiatan belajar, selalu melibatkan siswa dan memperhatikan kemajuan penguasaan siswa. Biasanya ada di dalam proses belajar dan itu pada saat proses belajar ataupun akhir proses belajar. Ya, untuk formatif di hari yang sama. Nah, bedanya dengan apa dengan sumatif? Kalau sumatif itu dilakukan secara pembelajaran berakhir, bersifat formal dan perlu pelancangan instrumen. Nah, biasanya sumatif ini seperti PTS atau PAS. Bisa Bu, PTS, PAS pakai kuisis? Bisa. Nggak bakal diblok Bu? Enggak. Nanti saya kasih tahu caranya. Gimana caranya supaya kita bisa melaksanakan asesmen sumatif menggunakan kuisis. Oke. Jadi di bawah ada gambar kuda lagi gerak-gerak kayak Bapak. Saya senang aja nambah-nambahin GIF animasi itu jadi supaya karena ada siswa saya itu banyak yang anaknya visual. Jadi kalau misalnya ada visual gitu dia harus ada gambar. Kalau anak visual. Kalau cuma dikasih tulisan aja males baca, yakin saya. Jadi ya meskipun dia akhirnya perhatiin gambarnya tapi setidaknya dia ada di situ ya mendengar. Seperti itu. Oke, ini contohnya asesmen diagnostik dari teman saya, Bu Super Trainer juga dari SMA 2 Tangsel. Nah ini, di sini ada stiker ya Bapak Ibu ya saya. Oh tunggu sebentar, saya belum share screen. Share sound. Nah ini ada stiker. Oke. Ya jadi, ya. Katanya Bu Erna banyak stiker lucu-lucu ya. Jadi ini siapa yang mengeluarkan stiker ini siswa.
kadang kalau anak SMA ya, semenjak mereka pandemi kemarin, kalau ditanya, are you ready? Nggak ada suaranya. Terus kemudian, ya kalau anak SMA beda ya sama anak SD. Kalau anak SD itu ekspresif, kalau anak SMA malu-malu. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kesiapan siswa lewat stiker ini? Jadi sebelum kegiatan belajar, ya pakai quizzes, mereka suruh mengungkapkan wajahnya. Gitu. Wajahnya itu seperti apa ketika sebelum menggunakan. Ya, terima kasih Bu Yana atas videonya ya. Jadi stiker ini untuk mengungkapkan perasaan peserta didik. Kemudian asesmen diagnostik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa itu ternyata ada di literasi numerasi lewat soal AKM. Saya juga baru tahu hari ini karena apa? Saya habis dengerin, jujur saya baru tadi buka PMM untuk yang bagian assessment. Ya karena mau mengeluarkan ini asesmen diagnostik. Saya sambil dengar, oh ternyata pakai AKM ya. Ya oke gitu. Jadi ternyata nah sekarang kalau soal AKM bisa nggak dimasukin ke dalam quizzes? Bisa banget gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya salah satunya ya, Bapak Ibu asesmen diagnostik. Mungkin Bapak Ibu punya cara yang lain untuk asesmen diagnostik, misalnya tanya jawab dengan siswanya atau yang lain-lain. Ya, atau ya hanya observasi saja, lihat teknik observasi juga ada. Jadi diperhatikan selama beberapa kali pertemuan bagaimana tanggapan anak ini terhadap mata pelajaran tertentu atau kegiatan tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tadi diagnostik. Nah, untuk yang asesmen formatif bagaimana? Biasanya kan kalau kita berikan LKS ya Bapak Ibu. Nah, ini LKPD ya, LKS, tapi sudah dimasukkan ke dalam quizzes. Ya. Jadi yang ini dapat dimainkan secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Nah, ini ada linknya, sebetulnya Bapak Ibu cuma kita tidak ke sini dulu. Ini ada contoh linknya. Ini kan aplikasi ini kan ada di HP, linknya kan sudah saya berikan. Ini akan on selama 6 bulan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau mau dipelajari lagi, mau dilihat lagi contoh LKPD-nya seperti apa silakan. Ya. Nah, saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu ya, untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Nah, kebetulan saya mengajar SD, saya mengajarnya bahasa Jerman ya. Jadi memang berbeda dari yang lain. Kalau sekolah lain adanya bahasa Inggris, kalau sekolah saya bahasa Inggris ada, bahasa Jerman ada. Susah Bu, sebetulnya kalau untuk anak SD mudah ya, karena mereka akan menyerap segala sesuatu yang kita berikan, itu pasti. Cuma kita harus tahu gimana caranya meramu ya pelajaran yang kelihatan susah buat orang lain itu jadi mudah. Oke, kita lihat ya. Oke. Pak Rizal, Bu Faiko masih amankah suara saya? Aman Bu, aman. Oke, siap. Soalnya nggak ada suara-suara nih. Saya biasa kalau di Zoom TOT itu ramai. Ada tanya jawab. Langsung ya. Langsung ramai. Itu sebentar ya. Ini slide saya mudah-mudahan bisa di... Oke. Ini sedang di next slide. Ini nggak jalan-jalan nih. Muter. Ayo bisa ya, bisa. Ayo sinyal bersahabat. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini mereka saya belajar jadi asesmen ya ini ya. Jadi menggunakan proyektor dan papan tulis. Ya. Jadi seolah-olah mereka pegang touchscreen besar. Ya. Ya, jadi seolah-olah mereka megang papan tulis ya Bapak Ibu ya, touchscreen besar gitu, karena gurunya lagi halu nih, aduh seandainya punya touchscreen besar di sekolah gitu ya, tapi ternyata nggak punya, akhirnya pakai proyektor dan pakai papan tulis. Nah ini bisa nih dipakai oleh Bapak Ibu di sekolah, bisa ya. Pak Rizal, Bu Faiko gimana nih kira-kira bisa nggak nih dipraktekkan di sekolah nih? Bisa banget Bu. Bisa banget kan, ya kita nggak perlu banyak-banyak, misalnya harus punya A, B, C. Nah, ini pasti bisa. Nah, selanjutnya ya. Nih, ada contoh lagi. Kalau ini pakai kartu. Nah, ini ceritanya saya lagi review pelajaran matematika. Pelajarannya Pak Rizal nih ya. Sesuai jawaban option yang quizzes. Jadi kan yang di quizzes itu pilihannya itu ada warnanya Pak.
Jadi kita pakai kartu warna disiapkan. Jadi mereka tinggal menunjukkan kartunya. Lanjut, masih ada nih Pak, ada 2 lagi. Ya karena saya memahami keterbatasan kita sebagai seorang guru ya, tidak boleh membawa gadget buat anak-anak karena kan memang agak-agak bahaya ya. Bahayanya itu ya digunakan untuk yang lain. Oke, kalau ini pakai proyektor, cuma sampai pakai 1 laptop aja. Jadi setelah mereka belajar menyusun kalimat, ini saya ujikan satu-satu maju ke depan menggunakan laptop saya. Nah, bisa buat soal reorder ya. Iya, reorder. Ini menyusun kalimat ya. Kalau dalam pelajaran bahasa kan ada menyusun kalimat, Pak. Menyusun kata menjadi kalimat yang tepat. Nah, ini alhamdulillah ada reorder nih. Nah, oke. Jadi Pak, alhamdulillah ya memang quiz itu semuanya jenis soal tuh ada ya, reorder ada, kemudian yang ada menjodohkan. Gitu. Jadi memang ya benar deh, saya udah nggak bisa pindah ke lain hati deh, makanya waktu pertama kali ada kuisis pembukaan jadi trainer langsung daftar ya, meskipun pada saat itu nggak langsung lulus ya. Oke, ini yang terakhir yang kemarin ketika kegiatan 17-an kayak kekencangan. Nah, ini berkelompok pakai gadget gurunya. Ya, kebetulan memang kelasnya kecil, jadi memang satu kelas tuh ada lah sekitar 15 anak. Ya, itu dia berkumpul pakai gadget gurunya untuk menjawab pertanyaan secara berkelas. Jadi ini lomba antar kelas ini. Oke. Gimana Pak Rizal, Bu Faiko? Bisa nggak nih dipakai di kelas? Banget Bu, bisa. Ya, jadi Sangat, kita jangan bisa. jangan membatasi diri. Misalnya, oh gue nggak ada gadget, wah tetap bisa heboh. Lo buktinya meskipun cuma misalnya 1 laptop, 1 proyektor ya, tapi mereka tuh senang banget ketika bisa. Itu. Bahkan ada yang sambil bilang begini, Bu saya deg-degan deh Bu. Kenapa deg-degan? Habis takut nggak bisa, takut sebagian pertanyaan saya itu saya nggak bisa jawab gitu. Mereka begitu gitu. Udah, nggak apa-apa gitu. Tapi dari situ kita bisa lihat kemampuan siswa sampai mana gitu memahaminya. Ya, oke. Nah, tadi formatif ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya masih banyak lagi video saya yang lain, cuma memang belum di-publish ya. Pastinya saya sudah kumpulkan semuanya di YouTube Quizzes Super Trainer Tangsel. Ya, kalau misalnya mau main-main ke YouTube-nya bisa lihat di situ ada kegiatan pelatihan kita. Oke, lanjut. Di sini ada asesmen sumatif Bapak Ibu. Kalau biasanya kita, Bu, kalau misalnya latihan-latihan begitu kan nanti kalau anaknya buka tab lain itu gimana? Nah, di sini ada contohnya. Terima kasih pada Bu Erna yang sudah mengirimkan video juga. Ya, di situ ada tanda silang itu ketika siswa tersebut membuka tab lain pada saat mengerjakan kuisis. Nah, itu akan ketahuan Bapak Ibu. Wah, anaknya nyontek. Ya, seperti itu. Nah, di bawah-bawahnya kan tidak ada yang merah kan, cuma 3 anak situ aja yang merah. Jadi memang ketahuan. Jadi bisa dipakai untuk ujian, bisa sekali. Ya, nah ini jadinya paperless ya, makanya saya taruh gambar di sini destroyers of worksheet ya. Kita nggak butuh kertas lagi untuk ujian, karena kan kita tidak tahu ya berapa tahun lagi kita akan menggunakan kertas. Nanti kan pada saat akhirnya pasti semuanya based on computer, based on internet. Ya, jadi kita belajar dari sekarang, Bapak Ibu semuanya, ayo kita maksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah dimaksimalkan. Ya. Kalau misalnya memang harus pun bawa anak bawa 1 HP 1 ya pada hari tertentu, atau kita gunakan lab komputer ya. Kan sekarang sudah wajib semua sekolah punya lab komputer ya Pak Rizal ya, buat ANBK ya kalau nggak salah ya. Nah,
Kebetulan juga komputer saya jadi curhat ya. Komputer di sekolah saya tuh cuma ada sekitar 6 lah. Jadi satu komputer itu bisa buat anak. Kalau misalnya buat asesmen sumatif bisa. Saya pernah buat ulangan harian saya pakai ini. Jadi saya buat 2 gelombang pertama dan gelombang kedua. Sesi gitu ya. Iya pakai sesi. Terus sudah itu, Bu, nanti kalau misalnya anaknya nyontek tanya sama soal sama temannya, tenang. Dia ada fitur namanya bank soal kalau di Quizzes, Pak Rizal. Nah, bank soal itu kita misalnya masukkan soal 20, tapi yang kita keluarkan 10 saja ke anak, dan itu bisa di random. Jadi mereka nggak tahu tuh soal yang akan diterima sama anak satu dengan anak yang lain itu akan berbeda. Gitu. Nah, jadi bisa mode ujian dan ada prevent browser. Nah, prevent browser itu cuma ada di akun super ya. Jadi ada tadi beberapa nih seperti tadi nih tampilan interaktif itu cuma ada di akun super, tidak ada di akun basic. Kenapa sih Bu Diah kok beda ada akun basic, ada akun super? Ya karena yang namanya game nggak usah Quizzes ya, game biasa aja ada akun biasa dan ada akun yang harus bayar. Ya misalnya kayak apa tuh Pak Riza yang harus ada skin itu yang harus beli lah dan lain, saya tuh nggak ngerti ya mana sekarang, Iya, gitu. tapi itu ada loh, Gitu. sampai mereka mengorbankan uang jajannya dikumpulin supaya mereka bisa beli skin. Coba itu maksudnya kalau beli skin terus jadi katanya tambah kekuatan apa gitu. Nah kebetulan saya nggak main dan anak saya juga nggak ada yang main, jadi karena saya nggak kasih, jadinya saya masih penasaran, tapi kata anak-anak sih begitu Pak Riza. Oke, nah kita tadi fitur kuis ya Bapak Ibu ya yang ada di kuis. Nah, ada satu lagi yang tadi selain untuk assessment, ya kuis juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, kita di sini punya presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif ini yang Bapak dan Ibu lihat nih sekarang nih. Ini ada tipe slide-nya, ada teks, audio, gambar, video, ada GIF ya. Ini bisa bergerak-gerak terus, ini kebetulan GIF. Nah, kalau misalnya video tadi yang saya tampilkan dalam bentuk video YouTube. Kemudian next, lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Contoh salah satu contoh materi belajar tentang tata surya dibuat di Quizzes. Nah, kita sekarang mau terbang anak-anak, kita akan naik roket, kita akan menuju luar angkasa. Oke, are you ready? Ya, biasanya anak-anak yang tanya ready ya. Berhubung di Zoom tidak ada suaranya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke sistem tata surya. Nah, ini dia sistem tata surya. Ya, kebetulan di sini yang membuat adalah Mas Umar Abdul Aziz ya, bukan saya. Saya boleh minta ini. Jadi di sini ada gambar GIF Bapak Ibu, di sini ada matahari. Nah, anak-anak bisa diminta untuk menjawab. Nah, kelebihan ini fitur lesson ini apa sih dibanding fitur yang PPT biasa? Bu dia saya juga bisa bikin pakai PPT. Ada bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini kita bisa ada langsung latihannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya Bapak Ibu ya. Yang sudah join di sini ada 56 orang. Silahkan dijawab pertanyaan yang pertama. Hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Nah, ini adalah jenis pertanyaan survei Bapak Ibu. Ya, ini ada jenis pertanyaan survei. Silahkan dijawab pertanyaannya. Pak Rizal ikut join kah? Bu Faiko? Join Bu. Join. Oke, sebentar. Disable dulu timernya. Oke. Oke, di sini sudah ada berapa yang menjawab ya. Nah, Terlihat ya. Oke, sudah terlihat ya di sini sudah ada 15 yang menjawab. Nah, Ya. di sini ada fitur apalagi nih Bu Diah yang ada di sini. Kita ada fitur whiteboard, Bapak Ibu, ya. Kalau kita klik fitur whiteboard-nya, itu akan muncul pertanyaan yang sekarang sedang ditampilkan. Nah, kita bisa coret-coret di pertanyaan itu. Ya, ini seperti ini ada di tampilan Bapak Ibu semuanya ya untuk yang di HP-nya. Kalau yang join Quizzes-nya pakai HP. Jadi langsung kalau misalnya gurunya mau fokus silakan bisa di sini. Nah, ini kalau pembelajaran online ya. Kalau pembelajaran online, kalau misalnya offline ya tidak perlu seperti ini gitu ya. Saya back-nya dulu. Oke, terus sebentar saya dulu. Oke. Nah, di sini ya? atau bisa spin the wheel. Nah, spin the wheel ini adalah nih namanya bisa diputer. Nah, kalau sudah diputer, nah misalnya nih yang terakhir kena siapa? Oh, Kowi jawab pertanyaannya. Misalnya seperti itu. Kalau pembelajaran online. Offline gimana? Offline kita bisa langsung tunjuk anaknya aja gitu ya. Jadi dengan pertanyaan ini, oke? Nah, oke, saya coba N ya karena di sini sudah ada 25 yang menjawab. Oke. Yes,
Oke, waktunya tinggal. Oke. Ya, di sini banyak yang pilih tentang jutaan bintang yang indah. Oke, kemudian kita next slide. Bu, jawaban survei siswanya atau pesertanya bisa dilihat nanti di fitur laporan. Nah, ini dia fakta-fakta menarik tentang tata surya, Bapak Ibu. Misalnya kita masukkan gambar, nah ini bisa juga. Terus kita juga masukkan di sini ada pertanyaan lagi. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaan ini. Seru ya kalau kita pergi keluar angkasa. Coba tebak suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Oke. Suara apa yang kita dengar ya? Oke, sudah ada 12 orang yang menjawab. Sebentar, saya tunggu sampai 30 bayi saya. Jawaban yang benar adalah siapa nih paling awal? Oh, ada Bu. Bapak. Oke, nih yang benar adalah nyaris tidak ada suara yang terdengar. Kenapa tidak ada suara yang terdengar? Karena tidak ada udara, Bapak Ibu. Karena suara itu merambat melalui udara. Kan di luar angkasa nggak ada udaranya, ya. Jadi nggak ada suara-suara meteor tuh, ya. Nggak ada suara angin yang kencang, nggak ada. Cuma tidak ada suara. Ya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita mau main game nih. Pasangkan nama planet dengan benar. Silakan lanjut ke slide berikutnya untuk bermain. Kita mau main game. Ya, jadi kuis ini juga bisa disinkronkan dengan aplikasi lain. Contohnya di sini ada Wordwall. Oke, Bu Faiko, Pak Rizal, aman? Bisa kok dimainkan Wordwall-nya? Bisa, oke. Silakan Bapak Ibu dicoba ya, mainkan Wordwall-nya, yaitu menghubungkan antara gambar dengan kata-kata ya, kalau nggak salah ya. Ya, ada katanya di situ nama planetnya apa, nanti tinggal ditarik-tarik guys. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran seperti ini ya, kalau Bapak Ibu kita bisa pakai di lesson di kelas, kan bisa kita pakai nih di kelas ya, bisa pakai. Tadi itu sistem saya, jadi dituin ke papan tulis, diproyeksikan ke papan tulis, nanti siswa yang menjawab gitu, misalnya seperti itu pakai spidol apa-apa gitu ya, kita buat seperti seolah-olah itu touchscreen ya. Nah, setelah itu nanti kan siswa bisa belajar sendiri di rumah. Ya, jadi ini benar-benar membantu siswa untuk belajar di rumah. Saya yakin sekali ya Pak Rizal, Bu Faiko. Pengalaman saya kalau ngasih tugas sama siswa itu pasti bilangnya nggak mau. Mereka bisa bilang nggak mau loh, ya. Sekarang udah bisa bilang nggak mau karena kemarin online mereka udah banyak tugas banget di rumah gitu loh. Jadi sekarang pasti nggak mau. Pergi suruh belajar di rumah, besok ulangan nggak mau. Anak saya sendiri pun nih, saya berkaca pada anak saya itu kalau suruh baca buku belajar itu nggak bakalan dibaca, yang ada malah tidur. Jadi saya tuh setiap kali anak saya mau belajar ya, saya masukkan semua materi atau semua soal-soal yang ada di buku cetaknya, pertanyaan-pertanyaan saya masukkan ke dalam Quizizz, saya kasih dia HP-nya dia, terus dia mengerjakan. Itu udah, dia bisa ulang 10 kali, 15 kali, terus besok dengan PD-nya dibilang gini, Ibu aku nilai ulangannya bagus. Gitu loh, luar biasa ya. Jadi memang cara belajar anak juga bisa kita motivasi anak untuk belajar bisa kita tingkatkan menggunakan Quizizz ini, karena kan dengan game mereka pikirnya aku main kok, aku nggak belajar, itu yang pikiran mereka. Mungkin sudah semua kali ya, sudah seru ya dengan Wordwall-nya ya, mudah-mudahan semuanya dicoba nih Wordwall-nya. Ditarik-tarik. Iya, ditarik-tarik, benar. Seru banget ya musim gitu. Nah ini ceritanya kita bisa copy juga website dari luar. Jadi misalnya ada website yang kita butuhkan untuk menjelaskan pembelajaran kita, ya karena kan kembali lagi kalau kurikulum merdeka itu yang dikasih adalah intinya apa, tapi setelah itu nanti yang dipelajari kita bisa kembangkan masing-masing sesuai dengan kompetensi dan juga sekolahnya, nah, apa yang diinginkan, yaitu ada kurikulum merdeka. Nah itu dia, makanya tidak disarankan untuk berpaku pada satu buku ya. Nah kita bisa dari sumber belajar yang lain, nah contohnya website, banyak sekali website yang bisa memberikan kita tambahan-tambahan informasi. Bahkan ada siswa saya ketika saya lagi ngomong, oh iya kamu sukanya makan ini ya, makan es krim. Iya, sukanya makan es krim di mana? Di Roket, Bu. Dia ada yang begitu bilangnya. Terus temennya itu bilang gini, ibu kan nggak bisa Bu makan es krim di Roket. Kenapa emangnya? Saya tanya gitu. Dia bilang, itu kan di dalam roket itu kan nggak ada udara.
itu kan dia pasti ngambang-ngambang es-krim. Oh iya ya, gitu. Saya kaget, padahal kan nggak pernah diajarin di kelas. Berarti kan artinya anak itu dia sudah bisa mencari sendiri. Nah, kalau anak aja udah bisa mencari sendiri, kita jangan mau kalah Bapak Ibu semuanya. Kita juga harus bisa cari informasi yang lebih akurat dan lebih bisa dipercaya ya buat anak-anak dibanding Google ya. Karena kan kenapa? Kita pilihkan buat anak-anak materi apa yang bisa dia baca. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita ya mereka yang milih kan belum tentu nanti akan konten-kontennya bagus semua. Oke. Nah, sekarang di sini saya mau jelaskan sedikit bagaimana sih caranya bikin akun Quizizz. Gampang banget Bapak Ibu semuanya. Tinggal klik quizizz.com dalam Google-nya ya. Kalau lupa tanya Google Quizizz, Z-nya 2 di belakang ya. Kemudian nanti setelah itu langsung sign up. Ya, langsung klik ya link yang ada di sini nih Quizizz. Kemudian kita sign up. Oke. Nah, ini bisa dibuat akunnya kurang dari 30 detik. Jadi akan keluar tampilan seperti ini, diminta alamat email. Kalau misalnya sudah punya Google, pakai continue to Google. Kalau misalnya belum punya, langsung masuk menggunakan alamat email yang lain. Nanti tinggal pilih sekolah dan pilihnya guru. Jangan pilih siswa. Ya, kalau kita pilih siswa, nanti kita jadi siswa. Ya, kalau jadi siswa itu ada keterbatasannya. Biasanya kalau siswa itu cuma bisa ngerjain Quizizz, tapi tidak bisa buat Quizizz. Bisa juga sih, cuma terbatas ya. Tapi kalau misalnya guru itu banyak sekali fiturnya. Nah, fitur-fitur tadi ada video, kemudian audio dan lain-lain itu cuma ada di akun super ya Pak Rizal, Bu Faiko. Udah dipakai belum akun supernya Pak Rizal, Bu Faiko? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Gimana tanggapannya anak-anak? Ada seru ya, ada soal menjodohkan, ada soal itu ya Bu. Nah, sini Bapak Ibu semua saya mau informasi juga. Nah, besok nih, besok nih, saya kemarin dulu. Yang kemarin Alhamdulillah kita sudah membuat 480 akun Quizizz Guru Tangsel menjadi super semua. Artinya, semua fitur-fitur yang ada di Quizizz itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Ya, jadi bisa benar-benar dipakai mau berapapun kita buat kuis, buat lesson, mau itu buat kita kasih tugas misalnya. Tadi kan saya bilang ini tugasnya ini bisa sampai 6 bulan loh. Itu benar-benar bisa sampai 6 bulan, tidak pernah mati. Ya, kalau misalnya pakai akun biasa biasanya di maksimal cuma 2 minggu. Ya, kalau ini bisa sampai 6 bulan. Dan kemudian banyak fitur yang lain ya, seperti tadi ada audio, ada video, dan kemudian nanti saya akan berikan juga contoh kuis. Kita akan kuis habis ini ya Pak Rizal ya. Nah, ini sudah ada 440 guru nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ayo yang belum ikutan ya. Di sini ada linknya. Linknya adalah bit.ly SND Quizizz Tangsel 2. Nanti silakan daftar. Silakan daftar Bapak Ibu semuanya, diklik linknya, kemudian daftar. Kalau bisa, linknya dikasih ke kepala sekolahnya. Ya, kalau bisa kasih kepala sekolah, dikasih tugasin dari sekolah ya. Gitu. Jadi kan nanti insya Allah dari sekolah insya Allah mau kok kalau misalnya ini memang bagus. Oke, nah supaya dapat akun super gratisnya gimana caranya? Yang pertama ikut trainingnya dulu, ya ikut trainingnya perwakilan saja dari satu sekolah misalnya ada 2 orang guru atau 3 orang guru terserah. Ya, kemudian nanti setelah ikut training jangan lupa diimbaskan ilmu yang sudah didapat, diimbaskan ke teman-teman satu sekolahnya. Nah, setelah pengimbasan, minimal 10 orang guru dalam satu sekolah, itu nanti berlapor ke Quizizz-nya. Ya, nanti ada link untuk perlaporannya. Nah, setelah nanti dicek Quizizz sudah sudah ada, oh ya sudah melaksanakan pelatihan, oh ya ini trainer yang ada di sekolahnya sudah siap jadi school trainer nih. Nah, nanti setelah itu baru menghubungi kami untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengaktifasian akun Super Quizizz. Ya, gampang banget Bapak Ibu. Dan Bu, apa harus semua guru ikut pelatihan? Tidak. Untuk pengimbasannya tidak. Ya, pengimbasan di sekolah itu minimal 10 guru. Bu, harus resmi nggak Bu? Soalnya sekolah saya susah banget nih kalau misalnya mau bikin workshop atau pelatihan. Nggak harus. Ya, cukup nongkrong di perpustakaan atau nongkrong di kelas ya bareng-bareng ada 10 orang guru belajar bareng kemudian berlapor itu sudah cukup Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak perlu acara kegiatan-kegiatan resmi workshop ya, karena Quizizz ini memang kebetulan Mas Umarnya itu juga orangnya free, silakan dilaksanakan sebagaimana, karena kan sekarang juga kita kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, jadi tidak wajib harus bagaimana ya. Jadi bisa langsung. Nah, setelah itu baru nanti aktivasi akun Quizizz-nya ya, yang supernya. Sudah 480 guru nih di Tangsel. Nah, gimana nih kapan giliran sekolah Bapak Ibu semua ya?
Ingat, ini tidak ada biaya apapun Bapak Ibu ya. Kami semua memberikan itu free. Kecuali untuk kegiatan TOT-nya mungkin ada penggantian untuk uang sertifikat. Ya, untuk uang sertifikat yang insya Allah bertanda tangan Pak Kadis. Karena apa? Karena sertifikatnya 32 jam Bapak Ibu. Ya, 32 jam itu lumayan ya. Bisa buat yang lagi PPG nih. Nah, ini penting banget itu sertifikat ya buat nambah-nambahin nilai UKM PPG ya. Oke. Begitu. Oke. Nah, sekarang Pak Rizal, kira-kira bisa langsung main kuis atau bagaimana nih Pak? Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal atau Bu Faiko. Boleh, Bu? Oke, kita bisa langsung main kuis ya. Waktunya sampai 20.30 ya Pak? Ya. Waktunya sudah mau habis. Sebentar ya Bapak Ibu, kita Ya, ada tanya jawab. main kuisis. Oke, ada tanya jawab boleh langsung. Kalau misalnya ada tanya jawab, silakan ketik di kolom chat kali ya Pak. Oke, ada pertanyaan kah kira-kira? Kalau tidak Silakan ada, Bapak Ibu, barangkali. Oh, Oke. ada Bu. Bu Nurlehan ya? Ini Ibu Pak apa Bapak ya? Nurlehan, Pak, Bapak. Ya, baik Pak. Silakan Ya, Pak. silakan Pak. Maaf saya ini Bu, Ya, apa ini? Nggak pakai kamera. enggak apa-apa, silakan. Wah, ini alhamdulillah kebetulan saya ini bukan dari Tangsel Bu Iya, masalahnya enggak itu. apa-apa. Kalau Gimana, dari Pak? Tangsel ini banyak sekali yang mau saya serap nanti ini. Mhm. Ini pertanyaannya Iya. cek banyaknya ini Bu, banyak Oh, sekali Masya ini. Allah. Ini yang pertama itu tadi saya tertarik dengan apa ini? Asesmen diagnostik itu apakah sama dengan pretest? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, setelah kita memberikan diagnostik atau pretest atau post-test, itu kan nanti terdapat nilai. Nah, caranya mengunduh di Excel itu gimana itu, Bu? Itu Oh, ya. yang kedua. Mhm. Yang ketiga, ini saya pernah nyoba Mhm. ngimpor PPT dari Google Drive, terus membuat PPT dari di mana itu? Di kuisis tersendiri. Kok saya lihat tadi kok ada gambar yang bergerak, itu dari mana itu, Bu? PPT-nya. Terus yang ketiga ini menyusun kalimat kuisisnya ini kok seperti tadi yang di YouTube itu siswa menyusun kalimat dari situ, itu gimana caranya itu, Bu? Terus juga yang berikutnya menghubungkan ke Wordwall. Terus yang ketiga yang tertarik itu tadi kita bisa menjadi akun super kuisis dalam waktu 1 tahun dengan cara melakukan pengimbasan 10 orang. Itu pengimbasannya dalam bentuk video atau foto itu, Bu. Oke. Nggih, itu pertanyaannya banyak, Bu. Maaf, Bapak, Bu. makasih, Masya Allah Bapak luar biasa, pertanyaan banyak sekali. Oke, Nggih. Bu Faiko dicatat nggak pertanyaannya? Catat, Pak. Banyak Catat, loh. Bu. Catat. Oke, Catat. yang pertama tadi tentang Tentang kalau misalnya import dari PPT. Oke, Ya. jadi gini, sebagian besar pertanyaan Bapak ya yang berhubungan dengan teknis itu saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktu terbatas. Tapi yang pasti kalau Bapak ikut TOT kan besok insya Allah hari Senin Pak kita ada TOT, pelaksanaan Yes. TOT, dan itu Siap. pelaksananya 3 hari. Ya 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena harus kupas tuntas Pak, dan fitur kuisis itu banyak. Jadi kalau misalnya cuma sehari itu nggak cukup waktunya ya. Jadi memang 2 jam, 3 hari. Kenapa? Supaya 2 jam supaya nggak mabok dalam seharian selesai ya. Jadi nanti Pak silakan join linknya saja yang itu tadi ke SND Quizzes Tangsel yang 2 itu Bapak daftar aja. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak dari Tangsel. Ya nggak apa-apa kalau nggak dari Tangsel, nggak apa-apa. Karena Siap. memang biasanya kalau TOT itu bisa dari mana aja. Ya tidak harus Tangsel, nggak apa-apa. Cuma nanti untuk pengaktifasian akun super yang 1 tahun, nanti Bapak harus berkiblat kepada super trainer di wilayah Bapak. Bapak mohon maaf dari mana Pak? Saya dari Bondowoso, Bu. Oh dari Bondowoso. Nanti Nggih. insya Allah saya carikan siapa yang dari Bondowoso ya untuk super trainernya. Karena sekarang super trainer semua sedang bergerak untuk pengimbasan kemudian mengaktifkan akun super quizisnya. Nanti ikut ke sana. Gitu karena beda wilayah. Cuma kalau untuk TOT bisa di mana aja. Silakan daftar dulu ya Pak. Karena saya nggak bisa jelasin di sini semuanya, banyak itu loh. Nggih, Materi betul. 1 hari.
Kok saya ngomongnya jadi bahasa Jawa ya, agak-agak Jawa mendok-mendok nih gara-gara ngomong penulehan nih. Saya orang Jawa tapi bahasa Jawanya gitu Pak, ngerti tapi udahlah gitu. Daripada ngomong Oke. Jawa salah mendingan bahasa Indonesia. Terima kasih Nggih, Bu. Bapak. Nggih, Oke, sami-sami Bu baik. Tia. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Ada tadi Bu Winarti mana ya sebentar. Tadi Bu. sudah raise hand deh. Heeh. Jadi untuk Pak Nurleh, oh ini, adakah? Tadi Bu Winarti mana ya? Kayaknya Bu Sri ya. kepental kali ya. Oke, silakan join link kuisnya Bapak Ibu. Kita mau main game. Kita mau main game nih, siapa yang mau dapat hadiah? Hadiah souvenir dari Quizizz. Wow. Tadi Bu Wow. Dia Ya. ternyata memang Quizizz ini memang harus benar-benar habis kupas tuntas nanti hari Iya. Senin gitu ya Bu ya. Nanti Gitu hari ya. Senin 3 hari. Iya. Jam-jam segini sih, jam-jam malam ya, jam-jam tidak akan mengganggu kegiatan dengan siswa ya, karena memang kan masih udah PTM semua ya, beda kalau dulu ya. Oke, kita mulai aja ya Pak Rizal ya, Bu Faiko ya. Kita Baik, siap, Bu. mulai, kita mencari siapa pemenang dari. Cuma ada 5 pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu harus menjawab menggunakan video. Nah ini dia fitur Quizizz yang super juga pakai video Bapak Ibu. Jadi misalnya nih ada siswa nih ya, gitu misalnya disuruh nyanyi malu ya, malu. Nah, iya kenapa? Kemudian linknya kasih aja ke siswanya biar dia rekaman di rumah, gitu misalnya seperti itu. Karena kan ya lagi untuk anak SD ya. Icon apa stikernya Bapak Ibu supaya muncul di layar nih Bapak Ibu. Gitu ya. Wah, langsung ramai. Layarnya seru banget. Pokoknya kalau udah pakai Quizizz itu pembelajaran Banget nih. Oke. Iya pasti senang banget nih anak-anak nih. Apalagi kalau mereka suruh bawa HP makin banyak stikernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pemenangnya ya untuk mendapatkan souvenir dari Quizizz. Apa ya, gerak ke layar untuk melihat lebih apa ya, On? Paparikan. Aduh, juara pertamanya Pak Rizal ya. Paparikan. Paparikan. Oke, sudah ada 60% yang menjawab. Pak Rizal, Bu Faiko, maaf ini kayaknya sinyal saya hilang nih. Sudah end belum gamenya? Sudah end ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya, kita lihat peserta. Oke, pemenang pertama Wah. adalah Pak Oki. Ini nggak Pemenang boleh kedua nih adalah Bu. Pak Rizal. Ini juara ini. Pemenang ketiga adalah Bu Winda. Tunggu sebentar ini.
Pak Opik siapa ya? Ini Kayaknya saya Pak Ropik kenal. nggak boleh ini, Pak Opik ini. Oke, juara pemenangnya super trainer di cancel. Juara keduanya Pak Cancel, Rizal di cancel. Juara tiga cancel, Bu Winda cancel ya, Bu semua. Winda. Oke. Ya, ya Aduh, betul. ini Nah, Bu memang harus di Winda cancel. nggak boleh Jadi, main, itu nggak ada ngapain. Oke, juara jadi siapa ketiga yang ya. menang nih? Bu Winda, Bu Winda. Oke, Bu Oh, Winda, Bu Winda. Bu Winda bisa Bu ngisi Winda. kolom chat Satu ya, Bu apa Winda. dua, Bu Winda? Satu Bu aja, Winda. satu aja pemenangnya. Pak, hadiahnya berapa Pak Rizal? Itu di bawahnya Bu Winda siapa itu? Di Bu Winda ada Bu Vanessa. Boleh nggak Bapak dua juga? Oke, dua. Oke, Tadi baik. soalnya yang dua itu udah nulis satu Iya, dua. dianulir. Pak Opik, Pak Rofik itu super trainer juga gitu. Pak Rizal ya, school trainer. Udah dah. Ya, Bu Winda sama Bu Vanessa. Selamat dari kepada Bu Winda dan Bu Vanessa. Jangan lupa kirim di kolom chat atau kirim di grup ya datanya Bu Winda, Bu Vanessa langsung berhubungan dengan Pak Rizal. Boleh, nanti langsung hubungi saya aja. Oke, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya kepada saya. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Faiko. Terima kasih kepada Pak Samsudin yang masih setia sampai sekarang. Bapak Ibu yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita kegiatan belajar malam ini ya menggunakan Quizizz ya. Jadi saya berharap sekali ya sharing saya malam ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semua untuk lebih menggunakan bukan cuma Quizizz tapi juga berbagai macam digital ya dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa anak-anak harus paham kalau digital itu digunakan untuk memudahkan mereka untuk belajar, bukan hanya untuk hiburan saja. Karena yang saya tahu sampai sekarang kalau anak SD ditanya kenapa sih kamu pengen punya HP, pengen gaya, aku pengen main game, aku pengen, nggak ada tuh ya tujuannya punya HP buat belajar tuh nggak ada. Buatnya HP buat searching yang misalnya tentang aku suka planet, aku mau cari tentang planet, nggak ada yang ngomong begitu ya. Jadi saya berharap sekali ya kita memberikan pengetahuan ke anak-anak, memberikan pengertian ke mereka bahwa teknologi digunakan untuk mempermudah manusia, untuk mempelajari banyak hal. Beda sama kita ya dulu Bu Faiko, Pak Rizal. Kalau belajar mesti ke perpustakaan dulu, cari buku dulu. Ketahuan tahun lahirnya dan jangan Iya Bu. deh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kemudahan teknologi. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal, Bu Faiko. Saya mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu semua sudah join ya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Oke. saya kembalikan kepada Bu Faiko. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Dia ya. Sampai tadi awalnya semuanya diem gitu. Begitu dikasih Quizizz, udah langsung melek semuanya ya. Tiba-tiba langsung klik join malah. Super trainer juga ternyata masih kangen sama Quizizz ya. Ya Bu Dia ya. Baik, Bu Dia ada satu lagi pertanyaan yang mungkin Iya, iya. bisa bantu dijawab nih Oke. ya. Satu ya. Bapak Adi Hadiah. Ini adakah tutorial untuk Quizizz yang untuk loginnya gitu? Setelah login ada nggak gitu yang baru mau mulai Quizizz-nya gitu? Barangkali mungkin bisa di-share linknya mungkin Bu Iya. Dia. Kalau untuk khusus login aja saya sih tidak ada ya Bu, karena memang kalau kita buat video kebetulan videonya webinar jadi panjang-panjang 1 jam gitu 2 jam. Biasanya sih ada sih di ini. Nanti coba kalau join di grup saya ada di grup sih, nanti saya coba share linknya deh. Cara untuk daftarnya ya. Di Baik, grup siap. WhatsApp ya. Ya. Iya, oke Pak Adi Hadiah nanti dibantu di share linknya ya gitu. Oke Bu Dia, mungkin sebelum ada sedikit penyampaian informasi, adakah yang masih ditanyakan terkait dari Quizizz yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Dia tadi? Saya yang tadi ngeliatin sambil kadang tutup kadang buka Bu Dia, asli itu bikin anak-anak yang kemarin online jadi semakin bergairah untuk kembali ke sekolah ya, selain bertemu dengan teman-temannya ya gitu. Mereka, iya apalagi ya besok ya gitu. Jadi merindukan itu semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi untuk Bapak dan Ibu guru semuanya yang hebat dan luar biasa ya. Apalagi malam weekendnya itu diisi sama produktif kayak gini gitu ya. Betul. Aduh, di saat hujan gerimis cantik gitu, kayak banget cantik ya. Pokoknya dimanapun Bapak Ibu berada, saya tadi lihat ada yang dari Tasikmalaya loh Bu Dia. Iya. Ya, Dari tadi Kalimantan tadi. iya ada Wow, dari luar biasa, Masya Kalimantan, Allah. ada Terima kasih. Ini Mesuji di mana ya? Oh, saya
Mesuji di mana Bu? Ini ya. Lampung, Banyak Bu. sekali nih Bu, Mesuji luar Lampung. biasa, Masya Allah. Palembang. Oh, Palembang, Masya Allah. Ya Allah, saya merinding ngomongin Palembang. Kita belum ke sana loh, Bu. Saya tadi barusan makan pempek Palembang Ya, loh, mungkin, makan pempek. Nggak penting lah. aduh, Masya Allah. Jadi aroma kuisisnya sampai Palembang nih Bu ya. Oke, baik. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa? Nanti mungkin setelah pengisian linknya sudah dikirim ya, Pak Rizal ya. Link untuk sertifikat ya, Pak Rizal. Ya. Saya Bu mau tanya Bu. Oh iya, Ya, ini silakan, buat Ibu. Mau ini nih. sharing. Putri. bukan Oh tanya. iya, mau sharing. Mangga, Ya, mangga. Ini Silakan salah satu Bu. school trainer kita ini. Masya Iya. Yang Allah. sudah dapat akun Ini super. Bu tadi yang disampaikan Bu Dia terkait penggunaan kuisis di proses belajar. Saya kebetulan sudah mencoba. Untuk di negeri sulit kalau untuk pakai laptop guru misalnya untuk antri satu-satu itu sulit karena kami satu kelas 45 siswa. Iya, betul. Jadi yang saya lakukan seperti yang tadi disampaikan Bu Dia juga dengan memegang di papan tulis. Kemudian juga dengan kertas warna. Itu yang memungkinkan. Gitu Ibu. Ya, Ibu terima kasih. Semangat ya Bu anak-anaknya ya Bu belajarnya ya sama-sama. jadinya. Alhamdulillah semangat Bu Dia, terima kasih. Malah ditanya ya. Sangat bermanfaat. Ya. Amin, amin, amin. Malah ditanya, Ibu kapan kita main lagi gitu. Iya. Karena anak-anak yang diingat mainnya Bu. Iya. Benar. Iya. Terima kasih Bu sharingnya. Ya, sambil menunggu barangkali masih malu-malu ya untuk bertanya terkait dengan kuisis. Ada yang ini mungkin kita beri kesempatan dulu ya Bu Dia dengan Ketua IGI Kota Tangerang Selatan bahwa ini ada yang ingin disampaikan gitu. Ya, silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Bu Faiko. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon izin, mohon izin menyapa sebentar dan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Terima kasih kepada Bu Dia yang sudah meluangkan waktunya. Ini super trainer kuisis ini nggak ada bahasanya nggak ada capeknya ya, tidak ada lelahnya. Jadi Bu Dia mah selalu siap mau yuk ngisi di sini ya, yuk ayo gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa join ya di webinar kita di PMM Komunitas IGI Kota Tangerang Selatan. Jadi sedikit mau saya jelaskan ya, atau saya bagikan ke Bapak Ibu yang hadir. Alhamdulillah IGI Kota Tangerang Selatan juga ikut dalam salah satu komunitas yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini kita selaku komunitas juga mengikuti progres pemerintah juga dalam mengembangkan implementasi kurikulum Merdeka di tataran komunitas. Jadi memang IGI Kota Tangerang Selatan juga ikut dalam hal yang seperti ini. Nah, sudah ada sekitar 212 pengikut yang sudah mengikuti di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, artinya Bapak Ibu yang memang mungkin sudah memiliki akun Belajar ID, nah itu bisa join nanti di komunitas kami. Ini sudah menjadi agenda rutin ya dari kami. Jadi untuk sharing bagaimana sih pemanfaatan atau penggunaan atau aplikasi dari kurikulum Merdeka gitu ya. Di webinar-webinar sebelumnya pun kami sudah membuat ya beberapa. Yang pertama itu kemarin itu di webinar yang pertama dan yang kedua itu di tanggal 8 dan 9 Agustus itu kita sudah mencoba meminta di teman-teman PP ya di Angkatan 4 yang Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan itu menjelaskan tentang ATP, ya, CP, TP dan sebagainya. Lalu juga ada yang terakhir di
webinar ketiga, yaitu di aksi nyata yang berbagi langkah pelaksanaan kurikulum merdeka, ada dari teman-teman yang di SMA dan SMP juga berbagi tentang aksi nyata. Yang hari ini kita kedapatan dari Ibu Dia ya, pemanfaatannya lebih ke pemanfaatannya lagi, bagaimana menerapkan aplikasi. Nah, mungkin nanti di kemudian hari ya, di minggu depan akan ada webinar lagi yang menjelaskan atau memberikan sharing ya tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan aplikasi yang lain di kurikulum merdeka. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita coba berikan di webinar nanti dan kemudian itu bisa menjadi inspirasi ya buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar, dan juga untuk terus mengikuti pelatihan yang ada atau informasi-informasi yang ada di platform Merdeka Mengajar, karena memang salah satu tugas dari komunitas itu bisa meningkatkan ya aktivitas atau produktivitas dari guru-guru yang sudah mempunyai akun Belajar ID untuk bisa mengakses terus yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersinergi di sana. Terima kasih itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Dia dan Bu Faiko atas kebersediaannya ya dalam mengisi di webinar series keempat di Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal Muhaimin Yunus. Semoga apa yang disampaikan lebih tambah dan terus semangat ya untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Minggu depan apalagi sih dari Gitangsel gitu ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya tidak merasa puas ya Bu Diah dan juga Pak Rofik dan Pak Rizal. Mungkin pengawas sudah live ya? Oh sudah nggak ada sepertinya. Jadi mudah-mudahan, karena kalau kita bisa bilang puas udah selesai, ya sudah, nanti kita nggak terus dan terus lagi belajar gitu ya. Dan mungkin sebenarnya yang kuisis ini lebih luar biasa ya kalau Bapak dan Ibu selalu bisa menerapkan sesuai dengan kondisi, kata Ibu Irnawati tadi ya. Ya, jadi kalau misalnya di sekolah negeri seperti apa, dia sebebas mungkin. Karena kita sudah merdeka ya, kurikulumnya ya sebenarnya ya. Jadi bebas sebebas mungkin asal tidak memberatkan Bapak dan Ibu, kemudian juga peserta didik. Tentunya Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa pada malam hari ini ya, sebagai statement terakhir mungkin Bu Diah, adakah yang ingin disampaikan? Statement terakhir, saya tunggu joinnya Bapak dan Ibu semuanya di kegiatan TOT Quizzes. Siap, Ya, ya, jadi siap, untuk memanfaatkan teknologi ya dalam kegiatan pembelajaran. Semua semangat ya Bapak Ibu ya. Mau kurikulumnya apapun ya, kita harus bisa memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Siap. Jadi ditunggu ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Cukup Bu Diah? Iya, Ada lagi? cukup. Sudah. Cukup. Oke. Baik, yang disampaikan Bu Diah tadi ditunggu, dan kalau saya tambahkan ya Bu Diah ya gitu, apapun kurikulumnya, yang penting great teacher, ya kan? Jadi selalu kita harus tetap menjadi guru yang selalu dan selalu manis ya gitu ya. Untuk apapun semanis kita, kalau lagi minum yang manis-manis banget gitu ya. Mungkin murid-murid juga mendapatkan itu pada saat platform kurikulum merdeka ini. Itu saja mungkin malam hari ini yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang luar biasa dan hebat. Juga Bu Diah, Pak Rizal yang sudah memfasilitasi acara malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita sama-sama menutup acara pada malam hari ini ya dengan sama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing, dan untuk yang muslim kita sama-sama membaca doa dan juga hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Saya Faiko Fakih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.